Makan poin penuh atau adakah tiebreaker untuk kali ini? So, EPL Arena mana tepuk tangannya? Wah, luar gokil. biasa. Iya, jadi teman-teman semua diangkat sarungnya ke atas coba gitu ya. Udah kayak konser nih gitu jadinya nih. Angkat sarungmu kawan. Anjay mabar. Oke, kita langsung menuju ke Lane of Down. Oke, ada pertempuran di area dari Orange Buff yang memang dimiliki oleh Big Ton Alpha. Namun coba lihat, dua hero yang dimiliki oleh AE rusuh banget sih. Rusuh banget, tapi Rasi di sana. Ingat seperempat darah. Dan dia bisa ditumbangin, tapi Sally Boy dan Merkel Boy mencoba mendapatkan dari Supercan. Supercan, no retribution. Maka coba dibalikan kembali ke dan ada bahkan Sally Boy dan Merkel Boy. Power of retribution, tapi hampir saja Sally Boy bisa ditumbangkan. Apakah akan ada Moreno dan First Blood di tangan dari seorang Kaye. Looking for double kill. Mencoba didapatkan, tapi Moreno masih mau lebih. 2 point kill from Big Ron Alpha. Oke, 2 poin yang mungkin saja kita lihat agresivitas yang dipertontonkan oleh Alter Ego di awal sempat mengganggu. Berhasil untuk mengambil Purple Buff yang harusnya menjadi milik Supercan. Tapi ternyata lagi dan lagi backupan yang diberikan oleh Big Ton Alpha, pergerakan balasan yang mereka tunjukkan terlalu cepat. Tidak ada jalan untuk kabur bagi pemain Alter Ego. Oh, gagal melakukan pencurian terhadap Purple Buff dari pasukan Big Ron Alpha. Tapi setidaknya mereka berhasil mendapatkan 2 poin kill, itu udah cukup mahal sih. Cukup banget, Pak. Itu dengan Purple Buff di wave yang pertama, it's okay lah menurut aku. Yep. Untuk dari Supercan sendiri ya masih bisa lah mendompleng bagaimana levelingnya. Sekarang walaupun dia masih level 3 dan Sally Boy udah level 4. Tapi di area Turtle sesaat lagi akan nongol. Kalau memang belum ada level 4 untuk Supercan akan sangat berbahaya. Dimana Supercan kemungkinan besar akan mengambil dulu nih monster-monster jungle yang ada sebelum nantinya. Entah dia akan memang bulat tekadnya untuk mengambil satu Turtle ini. Atau ada area lain yang bisa dia invasi. Gak bakal bisa diinvasi sih Sulit. sekarang. Tuh, Udah masih ada level 3. pertukaran Supercan. Tidak boleh mengadu retribution karena dia membutuhkan Purple Buff dari Supercan. Purple Buff kali ini di arah bottom lane bakal coba diinvasi kembali. Bakal lihat Alter Ego benar-benar memaksa menuju ke arah Orange Buff dan Purple Buff. 2 buff diinvasi. Supercan mencoba untuk mempertahankan dirinya tapi Retribution di tangan dari seorang Supercan berhasil menyelamatkannya. Mencoba mengejar Sally Boy dan Merkel Boy dan tapi nampaknya gagal. Sugar Glider akan lewat dan di sisi sebaliknya terpotong oleh seorang Sorizo. Terpotong. Lagi dan lagi, satu invasi yang begitu agresif dipertontonkan oleh Alter Ego bisa ditahan oleh Big Ton Alpha. 3 poin kill. Ini melambangkan bagaimana serangan yang diberikan oleh Alter Ego. Iya punya tujuan, iya punya arah, tapi mereka tidak punya jalan pulang. Hanya one way ticket lewat 2 invasi yang udah mereka pertontonkan. Alright, di sisi sebaliknya dari Big Ron Alpha. Walaupun dengan adanya Purple Buff pertama wave yang telah ditutup. Tapi di arah sisi sebaliknya, Sally Boy dan Merkel Boy hampir saja kehilangan Purple Buff-nya. Di arah jungle dari Alter Ego. Ini di bawah sekarang ada sebuah hal yang memang dilakukan lagi. Dibalikin oleh Big Ton Alpha. Tapi untuk talent prediction imbang. 3 sama. 3 Alter Ego, Ranger Mas KB dan juga Mirko. Sedangkan Big Ron Alpha antara Goni, Tornado juga Papulung. Let's go lah ya. Di bawah Saken dan juga Nino masih berada satu lane yang sama. Dan sekarang Kayeye Wild Charge dikeluarkan. Kayeye Wild Charge for defensive pada Esek ke belakang. Tapi Kayeye boleh kembali digunakan begitu saja. Di cover dengan ada Moreno. Di sisi sebaliknya Sally Boy. Ting-ting bukan permen, ting-ting bukan Beswen. Tampaknya gagal mendapatkan 1 point kill. Body block from Moreno membuat seorang Kayeye berhasil selamat di sisi belakang dari Big Ron Alpha. Oke, lagi dan lagi terburu-buru sepertinya. Ada sebuah invasi yang dilakukan. Tapi ternyata belum ada hasil. Purple Buff berhasil diambil dan Sally Boy tertinggal sih. Sally Boy dan Miracle Boy. Step assault plan for on defensive. Mundur ke arah belakang. Sally Boy agak sedikit ketar-ketir. No retribution untuk kedua belah pihak. Gagal mendapatkan pencurian dari bottom lane. Di sisi sebaliknya Alter Ego harusnya sudah siap-siap untuk melakukan setup ke arah Orange Buff. Tapi satu hal Papul yang mereka udah harus tahu. Kalau mereka terlalu memaksakan mencoba memotong Supercan, ini waktu yang sangat banyak diberikan terhadap Supercan. Terhadap Supercan. Dan Supercan ini bisa disabotase. Yap. Maksudnya gimana? Disabotase, Supercan-nya nggak jadi. Tapi Sakennya loh. Oh, Kayeye! Purple Buff di tangan Kayeye! Waduh.
akan semakin rusuh lagi. Dan sekarang keadaan berbalik, Ji. Benar-benar berbalik. Keadaan berbalik tapi Super Ken masih coba untuk memaksa menuju ke arah Rasi. Federal SF defensive Rasi. Ter-take down. Lihat, satu informasi yang diberikan dari Moreno. Moreno mampu melakukan following up di atas top lane. Dan mampu berhasil begitu saja. Dan Nino bisa terlalu lama untuk bertahan. Tapi setidaknya Nino memenangkan 1-by-1 situation di arah bottom lane bersama dengan Pai. Yang memenangkan 1-by-1 di arah top lane-nya. Oke, Pai kehabisan mana. Pai harus pulang tapi di area turtle. Mereka terpisah ini loh. Satu di bawah untuk memberikan backupan, satu di atas ke pick off lagi. Dan di area dari turtle-nya, di area objektifnya tidak ada setup sama sekali, tidak ada invasi sama sekali. Dan sekarang menjadi milik dari Alter Ego sepenuhnya. Ini hero signature-nya Sally Boy loh. Bigetron Alpha harusnya juga mulai udah harus ketar-ketir. Karena di arah mid to the late game, dia akan cukup berbahaya. Let's have a small flat for defensive. Retribution kali ini diamankan Super Cat. Dapat 4 menutupi damage dari Udil, terlalu sakit. Pai akan menjadi korban selanjutnya. Pertukaran tidak cukup adil, mid lane tukar dengan jungle kali ini 40. Yep. Ini tadi kita lihat deh, Udil free banget loh. Gak ada satupun orang yang mencoba untuk mendekat ke arah Udil, mengganggunya, menggesernya. Hingga membuat Udil sempet tadi dia menahan juga loh dari Feather Ice Track-nya. Hanya ada 4 tetesan, tapi dia menahan di mana pergerakan dari Link-nya berputar dengan Divine Sword yang dia miliki. Dan itu adalah hal yang sangat baik. Belum lagi dengan Magic Worship yang dibawa oleh Udil, niatnya udah jahat banget untuk kali ini. Dan yang aku pertanyakan adalah, aku menanya, ketika Super Ken sudah mendapatkan Purple Buff, tapi kenapa dia mau invasi lebih lanjut? Kenapa nggak dia tinggalkan saja teman-temannya di sana dan memilih untuk melakukan split push lagi, farming lagi, jungling lagi? Karena dalam kondisi seperti ini, walaupun Sally Boy ditemangin 2 kali, harusnya Sally Boy ini berada di posisi yang tidak terlalu jauh dari Super Ken. Dan Super Ken harusnya bisa memanfaatkan dalam hal tersebut dengan ada keuntungan yang dimiliki. Udah belum terdeteksi, Super Ken di garis depan. Thunderclap telah dikeluarkan. Waduh. Tapi turret damage kali ini membuat seorang Rasi terperang di depan. Tertancap karena tembok. Super Ken gagal untuk mendapatkan 1 poin kill. Dan bahkan Nino gagal mendapatkan 1 poin kill atas Saket. Menuju ke arah belakang. Membuat para pasukan dari Bigetron Alpha mereka mundur secara merata. Sally Boy dari Boy. Ting-ting bukan permen. Ting-ting bukan biskuit. Dan gagal kembali. Sally Boy berhasil menutup 1 buah puncher ke arah belakang. Almas is never enough. Dan itulah yang terjadi dari fight yang memang sudah terlihat. Grok selamat, Sally Boy pun selamat dari cengkraman yang hampir bisa didapatkan oleh masing-masing player. Lagi dan lagi, setup yang memang sudah terlihat. Tapi Super Ken, di mana dirinya diinvasi dari awal, kehilangan beberapa kali dari buffnya, mendapatkan poin death-nya juga. Coba lihat levelingnya, duluan level 10 Ji. Gimana cara farmingnya? Tapi bukan itu masalahnya, Super Ken! What? Benar-benar dia mau membalaskan dendam atas pencurian yang dimiliki oleh para pasukan Alter Ego. Dan membalaskan dengan adanya dendam. Orange buff ditukar oleh Romer. Di saat ada 1 buah Lord yang terhormat, ini tidak worth it 40. Yep. Mereka bisa saja kehilangan Lord kali ini. Dan kalau misalnya 40 sadar, ini di MPL Arena ada player camp, lihat mereka mainnya jongkok pakai sarung udah kayak di rumah. Gak apa-apa. Nanti ya kalau campers atau kameramen ada yang bisa menyorot ke sana ya, ada disorot sedikit nih, biar yang di rumah juga tahu. Sarungnya itu dipakai juga sebagai alat dia membuat nyaman masing-masing. Ini Super Ken nama kayaknya udah kelihatan jelas tuh ya sarungnya. Nyaman banget, memang nyaman lu berdua lu. Gue lihat-lihat nyaman banget, tapi lihat ada pertukaran. Dari bottom lane, watch out dikeluarkan. Retribution dari siapa yang mendapatkan, dan ternyata malah Nino save the table, Alter Ego. Di sisi sebaliknya, kayak terperangkap Pai. Mencoba ditembak, double kill. Looking for triple kill. Lihat Rena dapatin from Nino, gagal. Sayang 1000 sayang, kali ini Nino tidak berhasil mendapatkan. Moreno tapi di arah belakang. Moreno masih mau lebih, mencoba mendumbangkan seorang Pai. Lihat, anak-anaknya tertinggal di belakang sana. Iya, hampir saja bisa mendapatkan ke arah Moreno. Hilang beberapa player yang mikir begitu apa. Dan coba lihat, dari networknya udah bergerak lagi. Pai-nya sendirian, dia pede, dia tahu kalkulasi damage yang bisa dia tahan. Hingga membuat sekarang dari Purple Buff hilang lagi loh. Invasi yang dilakukan oleh pemain dari Alter Ego akhirnya berhasil dengan setup Lord yang udah mereka ambil barusan. Sally Boy the backup boy menunjukkan kualitas retributionnya. Berhasil mendapatkan 1 powerful buff, tapi kayaknya nggak pakai retribution. Di sisi sebaliknya, mencoba checking boost. Gagal, tidak ada siapa-siapa di sana. Lord bergerak di arah bottom lane. Alter Ego bebas kali ini mencoba untuk mendominasi para pasukan dari Bigetron Alpha.
KYY sekarang dia tahu kalkulasi damage dari physical mungkin masih bisa dia tahan, tapi dari magical itu yang harus benar-benar dia perhitungkan. Sementara Parsha memang agak menjauh jaraknya, tidak boleh terlalu dekat juga dengan rekan-rekannya. Dengan adanya invasi yang bisa dilakukan pula, tapi sekarang Federacer akan dikeluarkan, Ji. IMU-nya kali ini dimakan oleh seorang Moreno. IMU menuju ke arah Udil. Udil, aku adalah Udil. Udil adalah aku. Aku adalah Julian. Yes, dan ini dia Players Gold. Dipegang Nino, berada di posisi 8.000 gold. Kenapa Pak Bul? Adem banget dulu gue lihat. Lah, Super Ken bisa pakai sarung sama Ki, kenapa gue nggak boleh? Tuh lihat dong. Rumah nenek ini apa gimana? Enak juga, senderan, sarung. Gak ada yang lihat kan? Gak ada yang lihat. Oke, kita backhand to the line of count. Sally Boy terlalu dalam, Thunder Belt-nya memang menyala, tapi Sally Boy harus memperhatikan damage dari seorang Moreno. Moreno bisa membuat seorang Sally Boy linglung di depan sana. Bahkan pasukan dari Alter Ego, mereka tidak akan kenal kendor menuju ke arah buff dari salah Super Ken. Itu di pasar, tim fight kembali terjadi. Super Ken standby on position. Retribution gagal. Sally Boy dengan point, dapetin purple buff kembali dari Bigetron Nava. Super Ken, mereka nampaknya akan memaksa tim fight kembali. Satu buah point kill, Nino didapatkan oleh seorang Moreno dengan cukup instan. Damage magical yang cukup besar mengagetkan Moreno. Membuat seorang Alter Ego kehilangan code leader mereka. Dan Nino hilang, ini kesempatan yang sangat besar untuk Bigetron Alpha lagi dan lagi. Tidak ada purple buff, tapi Saken sekarang udah punya attack speed. Saken udah bisa join di dalam fight. Saken udah bisa terus-terusan coba lihat damage yang diberikan. Hilang Sally Boy. Sally Boy ditelan bumi. Sally Boy gagal mendapatkan purple buff-nya. Dendamnya dibalaskan. Bukan hanya purple buff yang hilang, sama Sally Boy-nya hilang. Sama Sally Boy dan terbuka bebas sudah untuk Lord. Inilah yang harus mereka jaga, inilah yang harus mereka susun bagaimana setupnya. Karena Pai punya durability yang sangat bagus dan juga annoying banget. Selesai. Lord berhasil didapatkan, Pai terpotong di depan sana. Saken memberikan damage tapi dari seorang Super Ken. Dia lebih bermain objektif, dia mau dapetin orange buff. Dia mau membuat seorang Sally Boy dan Miracle Boy juga miskin seperti dirinya di awal-awal tadi. Ini benar-benar balas dendam yang cukup berasa untuk Sally Boy harusnya. Yap, coba lihat Super Ken. Dari sisi levelingnya, dia terus-terusan bisa mengejar dan juga berada di atas dari Sally Boy loh. Padahal ini tekan banget linknya dari tadi. Sekarang waktunya Bigetron Alpha dengan KYY yang mencari informasi kayak begini. Mereka nggak boleh ke pick off, mereka harus berhati-hati. Alter Ego punya satu high ground. Udil punya positioning yang bagus. Bagaimana cara mereka untuk nantinya menerobos, itu yang akan kita saksikan sesaat lagi. Yes, ini dia Lord yang berhasil bergerak di arah top 3. Tapi Lord yang belum di menit yang ke-12, Lord belum enhance. Membuat para pasukan dari Bigetron Alpha tidak bisa memiliki enhance, tapi menuju ke arah top lane. Sally Boy setengah darah, berbeda Airstray. Tebakan di sisi sebaliknya, membuat Lord kali ini selesai dengan sangat cepat tanpa adanya contest dari Bigetron Alpha. Tapi mereka masih memiliki super minion yang bergerak di 3 lane yang berbeda pempulung. Yap, WON sekarang Nino udah punya. Mereka punya Federal Strike, mereka punya basic damage dari Nibiru yang dimiliki oleh Nino. Semuanya bergabung, ini akan menjadi satu hal yang sangat-sangat menyakitkan sekali. Dan itulah yang membuat Lordnya hilang dengan sangat segera, tapi Sally Boy berani banget loh. Tapi itu dia kenyamanan bersender di dalam satu buah batu dari Super Ken. Langsung ada ke arah belakang, Nino-nya hilang. Tanpakan Super Ken dapat Udil. One last hand, Udil gagal didapatkan. Mereka tersisa 4 player, tapi di sisi sebaliknya Super Minion tidak bergerak kembali di arah bottom lane. Membuat Bigetron Alpha harus menarik mundur pasukannya dan reset kembali. Ini dia next round ataupun next wave yang akan menjadi serangan dikeluarkan oleh Bigetron Alpha. Coba lihat linknya, setup posisi dulu di sana. Hanya tinggal menerima panggilan dari rekan-rekannya, tapi setup yang udah dilakukan dan dipimpin oleh KYY udah sangat terlihat. Dijagain di situ, dicari terus informasinya. Deretan itemnya ini udah hampir jadi semuanya. Kalau Pak Pulung sadar, semenjak item dari Super Ken ini udah mulai maksimal, ini dia selalu berada di atas batu. Yep. Dia menunggu momentum, source skillnya hilang atau bahkan dia tahu ada Udil di mana, dia akan di sana. Dia akan mencoba mencari ke hero-hero yang bisa di pick off dengan sangat mudah. Yep. Karena kalau dia terlalu early keluar, terlalu early untuk ikut team fight, nggak bakal cukup dari segi darahnya. Dia bakal cukup instan kena dari Udil. That's why dia selalu berada di arah tembok. Dan ini mungkin bisa menjadi jawaban untuk Rasi melakukan flanking untuk membuat Super Ken turun dari temboknya. Tapi barusan ada wild charge tuh yang emang udah kelihatan, ya udah.
Pastinya ini kan ada delay setup yang akan dilakukan oleh pemain dari Big Town Alpha. Mereka akan mengulang lagi karena di area dari Lord hanya sepersekian detik saja akan ada Lord yang selanjutnya. Dan mereka dari masing-masing tim pastinya akan langsung menginginkan Lord ini, setupnya udah terlihat. Super Ken, Saken, Moreno, tapi Pai sendirian mencari informasi. Esmeralda, Pai. Sorizo mengganggu di bawah. Pai, dia harus respect sama damage yang diberikan oleh seorang Moreno. Bahkan di depan sana Rasi tertutup dengan ada Saken. Menjaga pintu teritorial dari Bigetron Alpha. Saken, ini benar-benar slogan yang sangat-sangat berbahaya. Santai, ada Saken. Wah, mau gua benerin gak nih? Oh, Mau gue benerin? Mana tahu season depan masuk nih sponsor. Enggak, masalahnya ini Saken itu dari awal itu nggak disentuh sama sekali. Yep. Semua menuju ke arah Super Ken. Benar. Nah, memang ketika Super Ken mensabotase permainan dari Alter Ego yang gue bilang tadi, dia membuat waktu untuk seorang Saken. Makanya slogannya adalah santai, ada Saken Dan di sekarang, arah late game. dan sekarang waktunya Saken bersinar. Iya, ini dia. Ketika Super Ken udah cukup. Buset. Waktu yang diberikan, sekarang Saken akan menjadi pilihan utama. Tapi lihat di belakang sana, Sally pada Medical Point. Di belakang, KYY mencoba untuk melakukan satu buah distraksi. Terbukanya Vader Estek, fix position telah ada. Langsung ada KYY, one chance one blacker! Dino tertiktam! Semua fokus karena Dino double kill. Oke, triple kill. Menuju ke arah depan. Pai, immortality-nya mencoba untuk lagi dibendung. Bahkan di sisi sebaliknya Saken still survive. Saken bertahan cukup lama. Walaupun berhasil ditumbangi, tapi lihat di sana. Mereka kehilangan Rasi, mereka kehilangan Sally Boy. Alboster wipe out sang robot merah. Berhasilkah mereka menyelesaikan game kali ini? Karena Pai akan me-wipe out dan DCC. Bigetron Alpha take the game. Wow. Dan Sorizo benar-benar menjadi satu palang pintu utama, satu tembok utama. Dan Sorizo memang menjadi tembok akhir yang dimiliki oleh pemain dari Bigetron Alpha. Dan sorry bro, game So, buat kalian semua, para pendukung Alter Ego dan Bigetron, mana tepuk tangannya? Let's go, kita menuju dan menyelam ke dalam Land of Down. Land of Dawn menyelam, dan pas kali ada Kadita pula. Kali ini yang akan bermain, yang kemungkinan besar akan digunakan oleh Rasi. Yes. Dan benar, Sally Boy dengan Fredrinnya, Pai dengan Benedetta-nya, sementara Udil dengan penggunaan Yves kali ini. Sementara itu, dari Bigetron Alpha dengan deretan permainan udah terlihat. Super Ken kembali lagi dengan Link. Kaja tadi udah mereka ambil juga. Glue juga udah mereka milikin. Lilia pun menjadi milik mereka. Plus adanya Harit yang menjadi God Laner-nya. Oke, dan tentunya ini kita lihat God Laner Magical semenjak season kali ini udah mulai kembali lagi hadir, dan itu membuat hero pool di arah God Lane mampu harus dikembangkan lebih cepat lagi, dan Pai akan memaksa menuju mendapatkan satu buah poin kill, tapi Pai terperangkap di depan sana. Pai. First blood di tangan dari seorang Super Ken. Pai ditumbangkan, tidak bisa selamat kembali. Pak Pulung kali ini di sisi dari pasukan Alter Ego. Mereka kehilangan first blood, tapi untungnya Pai yang tumbang, bukan Sally Boy dan Medical Boy. Dan Pai secara tidak langsung memberikan jiwa dan raganya untuk seorang Sally Boy. Yep, 2 game first blood menjadi milik Bigetron Alpha. 2 game ada satu pattern yang berbeda. Tadi di game yang pertama rusuh, agresif di awal, Alter Ego yang punya. Tapi sekarang di game yang kedua, Bigetron Alpha yang melakukan itu. Dan tetap mereka lah yang mendapatkan poin killnya. Ini yang menjadi pembeda antara game 1 dan game 2, walaupun belum ada objektif ataupun dari purple buff yang bisa diambil oleh masing-masing tim lawan ataupun dari orange buffnya itu sendiri, karena semuanya masih menjadi milik dari masing-masing player. Yes, dan bukan itu aja Pak Pulung. Yang harus diperhatikan adalah kalau kita tuh bisa memenangkan skin Mobile Legends Pemimpin dengan ada diskon Grab 90%. Cobain aja sendiri kalau nggak percaya, karena gue udah cobain tadi dengan kode promo misi MLBB. Dapat apa lo? Dapat diskon. Makanya kalau gajian korek kuping. Marah mulu, heran. Gak marah. Marah juga enggak juga. Apa coba tuh ngomongnya. Aduh, Turtle, objektif yang pertama sudah terlihat setup. KYY, Moreno, seperti biasa ya teman-teman ya. Dengan setup-setup kayak gini, Sorizo akan membuat sebuah perimeter yang mungkin nantinya akan bisa mengusir beberapa player yang dimiliki oleh Alter Ego dan KYY beserta dengan Moreno. Ini akan menjadi pembeda nantinya. Siapa yang mau mendekati dua hero ini? Bahkan dari Sorizo sendiri juga agak sedikit sulit untuk mereka bisa nge-take down secara langsung.
Oke, dan bahkan di arah bottom lane Nino agak sedikit terperangkap dari seorang Harit, seorang Saken. Udah punya Calamity Reaper, damage harus diperhatikan. Di sisi sebaliknya Pai mencoba untuk melakukan buying time. Untuk Sally Boy datang, Alex Van der Blood telah dibuka. Kayaknya nggak bisa masuk lebih dalam lagi dan tidak ada. Aduh, Retribution kali ini diamankan oleh seorang Sally Boy. Tapi harus ditukar dengan Nino. Pertukaran yang sebenarnya agak kurang cukup adil untuk Nino. Aku bilang untuk Nino tapi untuk Alter Ego oke. Karena yang lainnya mendapatkan gold, tapi Nino tetap harus tersingkir di depan sana Pak Pulung. Yep. Rasi agak sedikit terlambat. Dimana tadi Nino emang benar-benar sendirian, tapi Sake dari Super Ken hampir saja menghilang. Namun Rasi sedikit lagi benar saja menghilang sudah, Ji. Moreno mencoba untuk bite time, mencoba ditangkap Sally Boy dan Miracle Boy gagal. Moreno masih selamat, bahkan Sake di bottom lane berhasil menjaga perimeter untuk Sally Boy dan Miracle Boy tidak masuk lebih dalam lagi. Yep. Sementara itu untuk sekarang yang akan kita lihat dari minimapnya di bawah tetap ada pusaran serangan dilakukan oleh pemain dari Tornava. Mereka berkali-kali tetap ada di situ. Hanya saja sekarang ada pancingan yang memang tercipta di mana dua orang yang mulai hadir loh, Ji. Namun untuk sekarang linknya berhasil kabur dari tersebut, sedikit lagi api terasa, linknya selamat. Sama-sama tersisa darah yang sedikit, sama-sama tidak ada yang di take down, tapi sama-sama kali ini mereka tidak mendapatkan keunggulan dari segi point kill. Cuma di posisi dari KYY yang memegang bus depan sana, Moreno masih ada Black Juice membalikkan kembali keadaan dari seorang Rasi. Tidak berhasil di take down, tapi keunggulan yang dimiliki dari Abigetron lebih kenapa? Karena Nino harus recall Pak Pulung. Buset, ini Saken skinnya juga boleh-boleh nih ya. Oke, skin M1, tapi kali ini kita lihat ada Saken mencoba mendapatkan seorang Rasi dan turun take down begitu saja. Recall telah dikeluarkan, Udil gagal menyelamatkan seorang Rasi di bottom lane. Yep. Sementara sekarang talent prediction 3-3. Imbang, 3 untuk Bigatron Alpha, 3 untuk Alter Ego. Masih sama. Masih sama Pak Pulung. Yap. Ini di bawah sekarang mereka dari Bigatron Alpha udah punya satu objektif dan nikmat banget ya. Hanya saja ini kalau dibawa ke late game kita tahu ya bagaimana Kari untuk bisa menumbangkan hero-hero yang memiliki armor atau bahkan absorb yang sangat-sangat tinggi sekali. Super Cat barusan. Basic attack-nya aja, Divine Sword-nya aja berhadapan langsung dengan Beneta yang jelas-jelas punya Anai Pornanai untuk nge-immune physical damage. Masih menang loh, dan barusan ada lagi Turtle yang berhasil diambil. Turtle berhasil diamankan, tapi di sisi sebaliknya Super Cancel takedown. Nino masih mau lebih, di sisi belakang sana Sally Boy dan Miracle Boy gak bisa masuk lebih dalam lagi. Karena kalau dia masuk lebih dalam, dia akan menjadi bencana untuk dia. Dia bisa di takedown, dia bisa di instant pick off, padahal tidak ada lagi damage yang bisa dia berikan. Dan emblemnya silakan 40. Yep. Ini dia, sementara untuk Kiev-nya terlihat dengan satu mystery shop yang dia bawa. Untuk dari movement speed-nya, untuk penetrasi ataupun dari magical damage-nya ditambahin lagi. Guna apabila nantinya dia juga membuat untuk emang full dari sisi entah itu dengan Ice Canyon di awal-awal. Real world manipulation-nya masih punya magical damage yang mumpuni. Jadi efek slow-nya dapat. Magical damage-nya juga masih dapat. Dan itulah settingan-settingan dari talent emblem yang udah terlihat. Dan di bagian tengah ada sebuah setup yang dilakukan oleh pemain Alter Ego. David Judgment, Udil masih punya flicker ke arah belakang. Trigger disiplin sangat bagus membuat dirinya selamat dari ganking yang dilakukan Bigatron Alpha. Tapi Bigatron Alpha kali ini lagi-lagi membuat Saken memiliki waktu yang sangat banyak untuk mencari pundi-pundi gold di arah bottom lane. Yep. Sementara itu KYY sekarang berputar lagi, balik lagi di bawah. Pertempuran, oh ada perubahan posisi sekarang. Pai-nya ada di atas, teman ini yang disebutkan oleh Oji tadi. Playmaker yang hanya saja selamat, Ji. Yes, itu dia Saken, bukan eksekutor, dia objektif, dia poking damage sampai ke Sorry. So dia top lane, bakal coba di all-in. Rough wave dikeluarkan, Sorry dia tertahan dan bahkan menjadi point kill yang sangat mahal. Diamankan Alter Ego. Di sisi sebaliknya, Alter Ego tetap harus kehilangan Udil, mid laner mereka. Dan di bottom lane objektif gaming again yang dimiliki oleh Saken. Membawa Bigatron mendapatkan main turret selanjutnya. Yep. Namun itu dia ada pertukaran yang terjadi di bawah, inner turret-nya hilang, di atas juga langsung dibalaskan dengan hilangnya satu inner turret plus Sorizo benar-benar dihapuk banget tadi, magical damage-nya masuk, efek tone-nya masuk, dan emang benar-benar digerus. Dan barusan ada lagi, ada satu Divine Judgment menarik Sally Boy. Sally Boy bisa diamankan karena sedikit lagi EP tersisa, bahkan sama Force udah langsung dikeluarkan dan Karinya pun ada di area tersebut. Dapatkan langsung ada top pada bout, Saken ditumpahkan, Pai berhasil mendapatkan satu point kill dan Nino menjadi korban selanjutnya. Table Southland for offensive membuat seorang Nino terperangkap di depan sana. Rasi gak bisa bertahan lebih lama lagi, mencoba ditumbangkan tapi tidak ada damage yang sangat tinggi untuk membuat dia ditumbangkan di jungle dari Alter Ego. Memilih menuju ke arah satu buah turtle. Yep, dapat lagi nih mereka nih setup turtle-nya nih.
Tadi mereka udah punya satu turtle untuk Big Turn apa, satunya untuk Alter Ego. Waduh, Rasi hampir aja dibegal oleh dua orang dari dua sudut yang memang benar-benar berbeda. Kanan kena, kiri kena jatuhnya kalau gitu. Untung dia masih bisa selamat. Bener banget. Bahkan kalau misal kita bilang juga agak sedikit yang membuat Alter Ego ini agak tertahan. Karena secara tidak langsung mereka ini akan membawa ke arah late game sekali. Dan lihat dari gold difference yang mereka miliki. Walaupun Nino terpaut jauh 1000 gold atas seorang Saken. Tapi ini bukan masalah. Karena di mid to the late game-nya Nino akan bisa mengejar Pak Pulung. Yap. Nih di game yang kedua ini bisa dibilang agak sedikit menurun tempo permainan ya. Perbedaan dari golnya. If dan juga Moreno terlihat berbeda karena untuk melakukan clear wave terhadap minion mungkin Moreno juga akan sangat-sangat jauh lebih bisa memenangkan hal tersebut. Sorizo dan juga Pai memiliki satu hal yang berbeda lagi. Kenapa? Karena Pai pun bisa melakukan clear wave terhadap minion yang sangat cepat, mobilitas yang sangat tinggi, team fight yang sangat-sangat nikmat pula. Antara Super Ken dan juga Sally Boy. Nah di sini Super Ken lagi dan lagi menunjukkan bagaimana pattern farming yang dia miliki. Dia mengungguli dari Sally Boy. Sekarang Super Ken level 12. Udah mendapatkan 3 poin kill pula. Yes. Dari killing spree yang dia bawa akan ada HP tambahan tiap poin kill yang bisa diambil. Oke, tapi di arah top lane ini harus agak berbahaya ketika Udil terdeteksi. Nino bahkan tidak memiliki flicker. KYY masih menahan diri di depan sana. Konsol gamingnya gagal. Dan buat kalian semua para MPL Dead, ingat ketika kalian MPL Dead jangan lupa membawa pasangan kalian. Iya. Mau pasangan hidup, mau pasangan serumah, pasangan kerja, apapun itu asalkan official. Jangan sampai viral. Oke, tapi ternyata di arah top lane Sally Boy dan Miracle Boy kagak mendapatkan siapapun di depan sana. Pai mencoba untuk memotong, dia bisa terlalu besar. Tidak ada all in yang dilakukan. Tapi ini dia yang berbahaya Pak Pulung. Yep. Buying time. Kenapa buying time? Lihat Super Ken dapetin objektif kembali. Abis itu Super Ken membawa game ini menuju ke arah Lord yang selanjutnya. Yep. Abis itu Alter Ego gak dikasih kesempatan untuk farming. Karena apa? Kayak tim fight, tarik ulur. Kayak sebuah hubungan. Waduh. Dan akhirnya diberi metode PHP. Iya. Tapi untungnya nih ya, dari masing-masing goal laner dimiliki oleh Alter Ego dan juga Big Turn Alpha, menurut gue pribadi adalah masing-masing dependent terhadap ultimate-nya. Zaman Force dan juga Speedy Like Will. Yang satu menambah attack speed-nya dan juga movement speed-nya. Yang satu emang benar-benar bisa nge-trigger emang penggunaan dari Chrono Dash, dari Synchro Vision-nya itu sendiri. Kalau sampai ini bisa di-trigger dan keluar tidak tepat waktu, akan ada invasi yang harusnya dilakukan secara cepat. Yes, bener banget. Tapi di sisi sebaliknya, udah ada Lord yang diamankan oleh BG Tron Alpha pada kontes sama sekali. Rasi mencoba mendumbangkan seorang Sorizo. Tapi sorry Jeng, dia gagal tumbangin. Rasi bakal coba di all in. Instant point kill didapatkan oleh pasukan BG Tron Alpha. Counter. Kali ini permainan counter setup dilakukan oleh BG Tron Alpha dan itemnya silahkan Pablo. Iya, Rasi lenyap tapi tadi hampir saja walaupun attack speednya udah dimiliki oleh Kari ya. Hanya saja ini bukanlah item yang memang bisa memberikan damage secara mutlak ataupun langsung. Tapi attack speednya bisa memang benar-benar dijamin. Corson Chai memberikan efek slow tapi Nino terjebak. Ada tempo soblet dan hilang Ji. Nino! Tebakan Pai kali ini digocek begitu saja. Rico sempat dilakukan Super Ken. Oh my god. Super Ken kembali menuju ke arah seorang Pai. Mencoba dihabisi dari bottom lane. Pai mencoba untuk bertahan hidup tapi tidak ada alih sama Noblo dan Pai gagal. Pai gagal kali ini mendapatkan seorang Super Ken. Tapi Pai mencoba untuk melakukan buying time semaksimal mungkin yang bisa dia lakukan Pak Pulung. Dan Nino terlihat juga tadi bagaimana ekspresi yang memang mendadak dikeroyok, mendadak berada di tengah-tengah pusaran damage yang dimiliki oleh Alter Ego dan sekarang Lordnya hadir Ji. Alright, tebakan di sisi dari Big Nova. Mereka super minion. Oke, Wah, ditarik. Dapat judgment. Tidak berhasil didapatkan, tapi sakitnya hilang. Rasi di depan sana, Super Ken gak beli apapun yang terjadi. Dia fokus menuju ke arah seorang Dino, dapatkan Super Ken. Menukar seorang Saken dengan Dino. Pertukaran cukup adil, balik lagi kembali. Double kill, didapatkan oleh seorang Super Ken. Super Ken lincah, tangannya cepat, orangnya tampan. Super Ken. Investasi yang benar-benar tidak bodong. Itulah yang ditunjukkan, itulah yang diperlihatkan oleh Super Ken barusan menjadi sang eksekutor positioning. Dan juga timing yang begitu indah dan sekarang ada pertempuran lagi Ji. Alright, tapi damage terlalu besar diberikan oleh seorang Pai melakukan clear minion di arah midlane. Membuat dirinya kali ini berhasil menyelamatkan best turret dari Alter Ego. 7.700 gold dipegang oleh para pasukan dari Big Tron Alpha. Yap.
Deretan itemnya untuk Harid, Calamity Reaper, Magixus, Feather of Heaven, Holy Crystal, bahkan konsentrat energi dia ambil. Ini yang terakhir apa nih? Dia mau nambahin dengan Blood Wings, ini akan sangat-sangat nikmat juga loh. Akan menambah lagi absurd yang bisa dia milikin ataupun mau ditambahin ke arah dari Divine Glaive juga bisa. Ini kita lihat aja. Atau Winter sekalian juga sangat-sangat bisa. Paidis langsung disikat habis. Ingat, itu suppress, bukan sisi. Di arah belakang, Nino! Hilang. Nino! Selalu menjadi target utama dari pasukan Bigetron Alpha. Semua mata tertuju padamu, Nino. Mata Bigetron Alpha jadi hijau ketika melihat namamu di arah belakang sana, Nino. Sendirian tanpa penjagaan, miss move dan mungkin barusan ngeblank atau bagaimana karena termenung sendirian daerah tersebut dan benar-benar dihabak serame-ramenya. Yes, lebih baik kali ini Celi Boy mundur ke arah belakang karena Saken fokus ke arah objektif gaming itu yang gue bilang sama Pak Pulung. Saken itu ketika menggunakan Harid, dia bukan eksekutor. Dia salah satu orang yang bisa melakukan poking damage dengan sangat besar dan Super Ken mendapatkan waktu yang mahal. Memberikan satu buah voucher terhormat untuk para pasukan Bigetron Alpha. Apakah Super Ken akan membangkitkan kejayaan dari Hero Link? Bahkan Albert sendiri menggunakan kalah loh. kalah. Albert yang kita bisa bilang adalah top 1 link di MPL. Iya. Dia harus mengakui Super Ken juga luar biasa ganas Super kali ini. Ken ganas Albert, juga. kamu tidak akan tidur tenang malam ini. Kamu lihat. Kenapa dikasih beban? Ya enggak, karena dia harus lihat. Yep. Ada rivalnya sekarang yang sama-sama kuat menggunakan link. Super Ken, dan dikasih belakang. Damage menuju ke arah Super Fight, tapi Super Ken! Gagal ditumpangin, malah dia berhasil mendapatkan 1 point kill. Fokus ke arah PS, Udil berhasil menutup dengan ada jalan real world manipulation. Gagal membuat para Bigetron Alpha masuk lebih dalam lagi. Dan bahkan Sally Boy mereka boy. Membuat Ki dipecahkan Immortality, tapi tanpa ada following up. Ki kali ini tidak bisa ditumbangkan. Yap, Ki masih bisa kabur dari tersebut walaupun ada efek barat, tapi zaman force-nya Jis keluar sekarang. Mencoba fokus menuju ke arah turret, gak peduli apapun terjadi dan Saken terkena down. Tampakan Bigetron Alpha menyelesaikan game ini dengan 2 poin penuh. Yang tandanya harusnya Bigetron berada di peringkat yang ketiga.